Ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima Waalaikumsalam. kasih kepada rekan-rekan saya kelompok 8 yang sudah hadir pada Zoom kali ini untuk melaksanakan kegiatan presentasi. Adapun presentasi kali ini sesungguhnya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Elan Jailani, SH, MH. Namun, dikarenakan beberapa alasan yang menghalangi berlanjutnya presentasi di kelas secara luring, maka dari itu akan dialihkan menjadi daring dan dilanjutkan secara mandiri masing-masing kelompok melalui Zoom atau Jimit, yang kemudian proses presentasi akan direkam dan diupload ke YouTube. Baik, untuk membersihkan waktu, presentasi akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada presentasi kali ini, kelompok 8 akan membawakan materi mengenai negara kesejahteraan, sebuah analisa dari model Skandinavia. Adapun anggota dari kelompok 8 ini itu terdapat 5 orang. Saya Zoria Kanubiatar Bakri, selaku moderator sekaligus pemateri. Lalu diikuti dengan pemateri lain, yaitu Muhammad Faiz Zakwan, Sultan Novaliana Putra, Raihan Hadi Prama, dan Muhammad Haidar Pasha. Saya selaku Zoria Kanobi, selaku pemateri, pertama akan memasuki materi dengan membahas pengenalan negara Skandinavia dan kependudukannya. Skandinavia itu merupakan bagian dari kekuasaan Nordik yang juga meliputi Islandia dan Finlandia. Kelima negara tersebut, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Islandia, dan Finlandia, bekerja sama dalam berbagai aktivitas politik dan budaya melalui Dewan Nordik. Di antara mereka, Denmark, Finlandia, dan Swedia itu tergabung dalam Uni Eropa, sementara Norwegia dan Islandia adalah anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau EFTA. Dewan Nordik ini memfasilitasi koordinasi dan kerjasama di berbagai bidang, memperkuat hubungan antara negara-negara Nordik, serta mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan bersama di panggung internasional. Meskipun di wilayah Nordik ini memiliki luas yang cukup besar, jumlah penduduknya itu relatif sedikit. Populasi total di wilayah Skandinavia itu mencapai sekitar 27 juta jiwa. Norwegia, yang merupakan salah satu negara terbesar di kawasan ini, itu memiliki populasi sekitar 5,4 juta jiwa. Di sisi lain, Islandia adalah negara yang dengan jumlah penduduk terkecil di wilayah ini, dengan sekitar 334.000 jiwa. Lalu kita lanjutkan ke batas wilayah. Nah, di sini ada 4 batas wilayah ya. Wilayah Skandinavia ini itu terdiri dari beberapa negara yang masing-masing memiliki letak geografis yang khas. Denmark itu terletak di bagian selatan wilayah Skandinavia, berbatasan dengan Laut Baltik dan Laut Utara, menjadikannya pintu gerbang ke Eropa daratan. Di bagian barat wilayah ini terdapat Norwegia yang dikelilingi oleh Samudra Atlantik dan Laut Utara, menawarkan garis pantai yang panjang dan indah serta fjord yang spektakuler. Swedia yang berada di bagian timur Skandinavia ini berbatasan dengan Laut Baltik dan Teluk Botania, dikenal dengan hutan-hutannya yang luas dan ribuan danau. Sementara itu, Finlandia juga terletak di bagian timur Skandinavia, berbatasan dengan Rusia, Norwegia, dan Laut Baltik, serta dikenal dengan ribuan danau dan hutan lebatnya. Jadi keempat negara ini itu memiliki posisi strategis dan sumber daya alam yang beragam, yang berkontribusi pada kekayaan budaya dan ekonomi kawasan Skandinavia. Lalu kita lanjut kepada sejarah pembentukan negara Skandinavia. Jadi sejarah Skandinavia ini itu berawal pada zaman Viking pada abad ke-8, ketika wilayah ini terdiri dari berbagai negeri yang terpisah. Penyatuan wilayah tersebut itu menjadi negara-negara modern baru terjadi pada abad ke-19. Pada tahun 1380, Raja Denmark ini memerintah atas Swedia dan Norwegia, membentuk suatu kesatuan di bawah kekuasaannya. Namun situasi ini berubah pada tahun 1523, ketika Swedia berhasil mengusir pasukan Denmark yang menyerang dan memproklamasikan dirinya sebagai negara merdeka. Norwegia di sisi lain itu masih menjadi bagian dari persatuan kerajaan Denmark dan Norwegia hingga tahun 1814. Setelah Denmark mengalami kekalahan dalam perang melawan Inggris, negara tersebut terpaksa menyerahkan Norwegia kepada Swedia melalui Traktat Stockholm. Peristiwa ini menandai akhir dari persatuan Denmark, Norwegia, dan awal dari periode di mana Norwegia berada di bawah kekuasaan Swedia. Nah, jadi meskipun pernah mengalami periode di mana mereka diperintah oleh kekuatan luar, Denmark, Swedia, dan Norwegia, itu pada akhirnya berhasil menjadi negara-negara merdeka.
Ketiga negara ini saat ini memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana raja atau ratu itu berfungsi sebagai kepala negara dengan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi dan dijalankan oleh parlemen. Kehidupan politik ini dan sosial di negara-negara ini telah berkembang pesat sejak abad ke-19, menjadikannya mereka sebagai model negara modern dengan sistem demokrasi yang kuat dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Eh, Kemudian akan dilanjut dengan pemateri kedua yang membahas mengenai sistem pemerintahan negara Skandinavia. Dipersilakan pemateri kedua. Baik, selanjutnya ada sistem pemerintahan negara Skandinavia. Sistem pemerintahan di negara-negara Skandinavia sangat beragam dan memiliki akar sejarah yang dalam. Salah satu sistem pemerintahan tertua di dunia adalah sistem monarki, di mana raja atau ratu berperan sebagai kepala negara. Denmark dan Swedia adalah contoh negara Skandinavia yang masih menggunakan sistem monarki hingga saat ini. Meskipun demikian, kekuasaan raja atau ratu di kedua negara ini telah dibatasi oleh konstitusi, sehingga mereka tidak memiliki wewenang absolut dan berfungsi lebih sebagai simbol persatuan dan tradisi. Selain sistem monarki, sistem parlementer juga memainkan peran penting dalam pemerintahan negara-negara Skandinavia. Dalam sistem ini, pemimpin negara dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Norwegia dan Finlandia adalah dua negara Skandinavia yang menggunakan sistem parlementer, di mana parlemen memiliki pengaruh besar dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan akuntabilitas dan para pemimpin mereka kepada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Sementara itu, sistem republik juga hadir di kawasan Skandinavia. Meskipun hanya diterapkan di Islandia, dalam sistem republik, kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat atau oleh badan tertentu yang mewakili kepentingan rakyat. Sistem ini memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memiliki suara langsung dan memilih pemimpin tertinggi mereka, yang bertanggung jawab untuk mewakili dan melayani kepentingan publik. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan di negara-negara Skandinavia mencerminkan berbagai cara di mana kekuasaan dan akuntabilitas dapat diorganisir dan diimplementasikan, baik melalui sistem monarki konstitusional, sistem parlementer, maupun sistem republik. Setiap negara Skandinavia memiliki mekanisme unik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efektif dan demokratis. Selanjutnya, ada konstitusi dan pembagian kekuasaan. Setiap negara Skandinavia memiliki konstitusi yang menjadi dasar sistem pemerintahan mereka. Konstitusi ini menetapkan pedoman tentang hak dan kewajiban baik bagi pemerintah maupun rakyatnya. Salah satu ciri khas yang menonjol dari konstitusi-konstitusi negara-negara Skandinavia adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Hak-hak ini mencakup antara lain hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Konstitusi negara-negara Skandinavia tidak hanya menekankan pada hak-hak individu tetapi juga memastikan bahwa rakyat memiliki suara dalam pemerintahan melalui pemilihan wakil-wakil mereka di parlemen. Ini mencerminkan komitmen negara-negara tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Selain itu, konstitusi juga mengatur tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, menjaga keadilan sosial, dan melindungi kesejahteraan warganya. Dengan demikian, konstitusi di negara-negara Skandinavia berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk menjaga kebebasan dan hak-hak rakyat, serta memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Konstitusi-konstitusi ini memainkan peran penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negara-negara Skandinavia dilakukan dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Di Norwegia, misalnya, kekuasaan terbagi antara raja sebagai kepala negara, parlemen yang menjalankan fungsi legislatif, dan pengadilan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan. Begitu pula di Swedia, pemerintahan terbagi menjadi dua cabang utama, pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan Riksdag, parlemen yang berfungsi sebagai badan legislatif. Di seluruh negara Skandinavia, kepala negara biasanya adalah raja atau ratu yang memiliki peran seremonial dan simbolis.
Meskipun mereka merupakan figur penting dalam tradisi dan identitas nasional, kekuasaan mereka sangat terbatas oleh konstitusi. Peran utama dalam pemerintah sehari-hari dipegang oleh kepala pemerintah, yaitu Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih melalui pemilihan umum yang biasanya diadakan setiap 4 atau 5 tahun sekali, tergantung pada negara dan ketentuan konstitusionalnya. Proses pemilihan ini memastikan bahwa Perdana Menteri dan pemerintahannya bertanggung jawab kepada rakyat dan parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintah, memberikan keseimbangan yang diperlukan dalam sistem politik. Di samping itu, sistem yudisial dan independen memainkan peran kunci dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dipersilakan pemateri selanjutnya. Baik, sekarang ekonomi dan industri negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia terkenal dengan sistem ekonomi sosial demokrat yang sangat efisien dan efektif. Sistem ini berhasil mengkombinasikan aspek-aspek kapitalis dan sosialis untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan terus berkembang. Ekonomi Skandinavia sangat bergantung pada industri dan perdagangan yang merupakan pilar utama perekonomian mereka. Negara-negara ini telah berhasil mengembangkan sektor industri yang kuat dan beragam, yang mencakup teknologi canggih, perikanan yang berkelanjutan, dan pelayaran internasional. Industri teknologi di Skandinavia, khususnya di Swedia, terkenal dengan inovasi dan kontribusinya terhadap ekonomi global melalui perusahaan-perusahaan besar seperti Ericsson dan Spotify. Sektor perikanan juga memainkan peran penting dalam ekonomi di Skandinavia, terutama di Norwegia dan Denmark, yang terkenal dengan ekspor produk-produk laut berkualitas tinggi. Perikanan tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap PDB negara-negara tersebut, tetapi juga menjadi sumber utama pekerjaan bagi banyak penduduk. Pelayaran dan industri maritim merupakan sektor lain yang sangat vital. Norwegia dengan garis pantai yang panjang dan sejarah maritim yang kaya memiliki salah satu armada pelayaran terbesar di dunia. Industri ini tidak hanya mencakup transportasi laut, tetapi juga teknologi dan jasa pendukung yang terkait dengan operasi maritim. Negara-negara Skandinavia juga terkenal dengan kebijakan sosial yang progresif, termasuk sistem jaminan sosial yang kuat dan layanan publik yang berkualitas tinggi. Pemerintah mereka berinvestasi besar dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang semuanya berkontribusi pada tingkat kualitas hidup yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang rendah. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip pasar bebas dengan kebijakan sosial inklusif, negara-negara Skandinavia telah berhasil menciptakan model ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil. Kombinasi unik ini memungkinkan mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus memastikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh warganya. Sistem ini menjadikan negara-negara Skandinavia sebagai contoh bagaimana keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dapat dicapai. Kemudian ada program kesejahteraan sosial. Negara-negara Skandinavia dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang sangat baik, yang memberikan manfaat besar bagi penduduknya. Program pemerintah seperti tunjangan pengangguran, tunjangan anak, dan tunjangan perumahan merupakan komponen kunci dalam sistem ini. Tunjangan pengangguran membantu individu yang kehilangan pekerjaan untuk tetap berada dalam kestabilan ekonomi. Sementara tunjangan anak dan tunjangan perumahan membantu mendukung kehidupan keluarga dengan memberikan bantuan finansial yang penting. Sistem kesejahteraan sosial yang kuat di Skandinavia tidak hanya memberikan jaminan keamanan finansial bagi warganya, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi. Dengan adanya jaminan bahwa kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan tercukupi, masyarakat merasa lebih aman dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan bisnis dan investasi, karena tidak ada ketakutan akan ketidakamanan sosial. Meskipun biaya untuk menjaga sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif ini tinggi, nilai yang dihasilkan bagi negara Skandinavia sangat berharga. Kemanapun untuk menawarkan jaminan kesejahteraan yang kuat, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warganya, tetapi ini juga membuat negara ini menarik bagi tenaga kerja dan investor dari luar negeri. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan membangun fondasi yang stabil dan memastikan inklusi sosial yang tinggi. Mungkin cukup.
Dipersilakan pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang realisasi praktik dari teori keadilan sosial. Model negara kesejahteraan Skandinavia dapat dianggap sebagai realisasi praktis dari teori keadilan sosial. Beberapa poin penting yang mencakup ada 5 yang menjelaskan bagaimana model ini mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, ada kesetaraan gender. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Finlandia telah menerapkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender. Dan yang kedua, pengurangan perbedaan pendapat. Negara-negara Skandinavia telah mengembangkan sistem pajak yang lebih progresif dan meningkatkan biaya pendidikan untuk mengurangi perbedaan pendapat. Yang ketiga, kesejahteraan pengungsi. Negara-negara Skandinavia telah menerapkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap pengungsi. Mereka telah meningkatkan aspek-aspek kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi pengungsi. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Negara-negara Skandinavia telah menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses keputusan. Dan yang kelima, kebijakan sosial. Negara-negara Skandinavia telah menerapkan kebijakan sosial yang lebih luas dan inklusif. Mereka telah meningkatkan biaya pendidikan, kesehatan, dan asuransi pensiun untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Hal ini membantu mengurangi perbedaan sosial dan meningkatkan kesempatan hidup bagi rakyat. Dan selanjutnya ada faktor kesuksesan model teori keadilan sosial. Itu mencakup ada 8 garis besarnya. Yang pertama, ada kurikulum yang beragam. Kurikulum yang beragam memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga meningkatkan kesempatan pendidikan dan keterampilan siswa. Yang kedua, pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan. Pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan siswa, rasa memiliki kemandirian, penguasa, dan pola pikir siswa dapat dimaksimalkan dengan sistem AMONG. Yang ketiga, kualitas guru. Kualitas guru yang tinggi memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan pendidikan siswa. Yang keempat, pendidikan gratis. Pendidikan gratis memungkinkan siswa untuk memperoleh pendidikan tanpa biaya, sehingga meningkatkan kesempatan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Yang kelima, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan memungkinkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan dan meningkatkan kesempatan hidup masyarakat. Yang keenam, pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan siswa memungkinkan siswa untuk memiliki keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan kesempatan hidup siswa. Yang ketujuh, kurikulum yang berorientasi pada keterampilan. Siswa memungkinkan siswa untuk memiliki keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan kesempatan hidup siswa. Dan yang terakhir, pendidikan yang berorientasi pada keterampilan memungkinkan siswa untuk memiliki keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan kesempatan hidup siswa. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tantangan dalam praktik teori keadilan sosial dalam konteks global. Yang pertama, krisis pengungsi. Krisis pengungsi di Eropa telah menimbulkan berbagai tantangan dalam menghadapi masalah pengungsi.
termasuk masalah kesejahteraan, pendidikan, dan pekerjaan bagi pengungsi. Yang kedua, kurang responsif pemerintah. Kurang responsif pemerintah dalam menghadapi krisis pengungsi dapat berpengaruh pada kualitas hidup pengungsi dan meningkatkan perbedaan sosial. Yang ketiga, kurangnya aspek kesejahteraan. Kurangnya aspek kesejahteraan yang diberikan oleh negara kepada para pengungsi dapat mempengaruhi pada kualitas hidup pengungsi dan meningkatkan perbedaan sosial. Yang keempat, adanya kurangnya keterlibatan masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan dapat berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perbedaan sosial. Yang kelima, kurangnya pengembangan keterampilan. Kurangnya pengembangan keterampilan siswa dapat berpengaruh pada kesempatan hidup siswa dan meningkatkan perbedaan sosial. Slide selanjutnya. Mohon untuk slide selanjutnya. Sudah slide selanjutnya, dipersilakan lanjut. Dari kurangnya keterlibatan guru. Oke. Yang keenam, kurangnya keterlibatan guru. Kurangnya keterlibatan guru dalam proses pendidikan dapat berpengaruh pada kualitas hidup siswa dan meningkatkan keterampilan guru. Kurangnya pengembangan keterampilan guru dapat berpengaruh pada kualitas hidup siswa dan meningkatkan perbedaan sosial. Yang kedelapan ialah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perbedaan sosial. Yang kesembilan, adanya kurangnya pengembangan keterampilan masyarakat. Kurangnya pengembangan keterampilan masyarakat dapat berpengaruh pada kesempatan hidup masyarakat dan meningkatkan perbedaan sosial. Yang ke-10 ialah kurangnya keterlibatan guru dalam proses pembangunan. Kurangnya keterlibatan guru dalam proses pembangunan dapat berpengaruh pada kualitas hidup siswa dan meningkatkan perbedaan sosial. Sudah. Kemudian ada teknik pemerintahan Skandinavia mengelola biaya program kesejahteraan. Yang pertama ialah pajak tinggi, kemudian asuransi kesehatan secara universal, kemudian ada asuransi pensiun, lalu ada bantuan sosial, dan investasi dalam pendidikan, kemudian investasi dalam teknologi. Sudah. Baik, telah sampai kita pada akhir kegiatan presentasi dari kelompok 8 ini mengenai negara kesejahteraan, yaitu sebuah analisa dari model negara Skandinavia. Maka dari itu akan kami akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.